Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di kuliah manajemen pengembangan pada sesi ini kita akan membahas masih pada level atau di pendahuluan atau di level dasar dari pengembangan organisasi, yaitu tentang nilai inti dan etika pengembangan organisasi. Baik, saya akan menyampaikan ide atau penjelasan secara simpel dari nilai inti dan etika pengembangan organisasi. Jadi sama dengan individu, ya sebenarnya organisasi itu juga punya nilai dasar yang menjadi keyakinan, menjadi landasan moral gitu bagi sebuah ketika mereka akan dalam perjalanan organisasi itu. Nah, kalau kita kembali ke konsep nilai dulu secara untuk individu ya, nilai ini kan keyakinan pribadi yang spesifik atau mode personal yang dipilih oleh individu dan akan bertahan dalam waktu lama. Misalnya ketika pada dasarnya kita adalah seseorang yang misalnya punya achievement yang tinggi tentang hidup, atau misalnya kita percaya bahwa hal-hal yang ideal, kita punya idealisme ketika kita baik dalam proses penentuan karir maupun dalam kehidupan pribadi, maka hal itu yang akan mewarnai tindakan kita dalam selama kita hidup. Misalnya kita percaya tentang nilai kejujuran, maka dalam semua proses kehidupan kita, proses kita berinteraksi dengan orang lain, kita juga akan selalu berpegangan pada nilai tersebut ya. Atau misalnya kita memegang nilai egalitarian atau menganggap bahwa semua kelompok manusia, semua manusia itu derajatnya sama, maka kita juga pasti akan menggunakan keyakinan tersebut sebagai dasar kita ketika kita berinteraksi atau bertindak. Nah, nilai ini merefleksikan keyakinan seorang tentang sebuah kondisi atau apa yang seharusnya terjadi. Artinya, ketika tadi kita punya nilai kejujuran dan kemudian punya nilai tentang egalitarian atau kesetaraan, maka kita punya anggapan bahwa seharusnya dunia itu juga landasannya adalah pada kejujuran dan kesetaraan. Semua lingkungan kita juga harusnya landasannya adalah kejujuran dan kesetaraan. Jadi kita menganggap itu sebagai sebuah hal yang ideal. Kadang-kadang memang kemudian ketika ada kondisi ketika orang lain tidak melakukan hal yang sama, misalnya kita ketemu dengan orang yang tidak jujur atau orang yang kemudian menganggap bahwa dia itu lebih baik daripada orang lain, ya, berarti yang berlawanan dengan prinsip kesetaraan tadi, maka kita akan merasa tidak nyaman atau merasa bahwa itu adalah hal yang salah. Gitu. Nah, jadi kadang-kadang ketika nilai itu kemudian bertemu dengan kondisi lingkungan atau kondisi masyarakat, maka bisa jadi akan terjadi benturan atau kontradiksi gitu ya. Nah, nilai individu ini bisa berubah sesuai dengan bertambahnya pengalaman seorang. Misalnya katakanlah kita kemudian punya keyakinan tadi, tapi sebenarnya dua nilai tadi yang ideal ya. Atau kita punya keyakinan tentang bahwa tadi karena kita punya prinsip kesetaraan, kita menganggap semua orang itu sama. Tapi ketika kemudian kita berinteraksi dengan orang lain, oh ternyata ada juga orang-orang yang misalnya tadi ya menganggap dirinya lebih baik dari orang lain, atau menganggap dirinya lebih buruk dari orang lain, kan juga bisa ya kesetaraan. Atau kaitannya dengan kejujuran tadi, ternyata ada banyak orang yang kemudian ketika dia bekerja, ketika dia berinteraksi, bahkan dia mencari nafkah itu dari hal-hal yang tidak jujur, meskipun katakanlah dalam wilayah abu-abu begitu. Misalnya katakanlah ketika seorang biasa mencari nafkah dengan memainkan informasi ya, katakanlah misalnya dia jualan sesuatu atau dia jadi perantara ketika harganya harusnya hanya sekian, misalnya katakanlah kita punya
punya barang atau katakanlah sepeda motor ya, harganya harusnya hanya sekitar 10 juta sepeda motor bekas, tapi kemudian dimainkan supaya harganya lebih tinggi dari itu, dan memainkan informasi itu kan juga ada unsur ketidakjujuran. Nah, kemudian kita berinteraksi di situ, kemudian kita jadi, oh ya ternyata nilai-nilai kita itu tidak kemudian dipercaya oleh, tidak semua orang percaya dengan kejujuran. Maka kemudian bukan kemudian kita jadi ikut tidak jujur, enggak, tapi kemudian ada nilai lain yang kita juga perlu kita pegang, yaitu misalnya kewaspadaan, bahwa ada orang-orang lain yang tidak atau berbeda keyakinannya dengan kita misalnya. Nah, ini tadi yang ketika semakin bertambah pengalaman gitu ya. Kemudian bagi praktisi pengembangan organisasi, nilai ini penting ya. Biasanya begini, dalam organisasi itu biasanya nilai individu, karena ketika organisasi itu kan kumpulan individu ya. Biasanya anggota organisasi itu nilai-nilai pribadi, nilai personalnya tidak akan jauh berbeda dengan organisasinya. Karena kita harus ingat dalam manajemen sumber daya manusia, ketika salah satu syarat rekrutmen karyawan atau SDM itu adalah selain kompetensi dan juga kesesuaian antara person dengan organisasi. Artinya value-nya, nilai kehidupannya, nilai dirinya tadi harus sesuai dengan organisasi. Misalnya tadi ketika kita punya nilai kejujuran ya sebagai keyakinan kita nggak akan mungkin bekerja misalnya di institusi-institusi yang atau di lembaga-lembaga yang bisa jadi akan berlawanan dengan nilai kita. Bisa jadi misalnya kita bekerja di lembaga amal, lembaga zakat, infak, dan sedekah di Lazis itu ya, supaya sesuai dengan nilai kejujuran kita. Nah, ketika di Lazis itu harusnya, dan saya yakin juga bahwa nilai organisasi yang tadi ya kejujuran, amanah, dan lain sebagainya, itu juga jadi nilai dari anggota organisasinya. Jadi ketika kita melihat sebuah organisasi, ya, ini pasti personnya tidak akan jauh-jauh nilainya dari organisasi itu. Sehingga nilai ini bisa menjadi panduan untuk proses pengembangan organisasi. Lembaga atau organisasi yang fleksibel ketika ada challenge, ada perubahan dari kondisi eksternal, ada perubahan dari market, ketika kemudian dia melakukan perubahan atau pengembangan, itu tercermin juga biasanya anggota organisasinya juga dia akan fleksibel, akan bisa menerima hal-hal yang baru ya, sesuai dengan nilai-nilai tadi, nilai organisasinya tadi. Nah, kemudian nilai menyediakan visi yang lebih luas. Jadi memang secara ideal visi dari organisasi itu juga terkait dengan nilai dan organisasi. Visi dari seorang individu, setiap individu kan juga punya visi, ya, punya cita-cita, punya bayangan 4-5 tahun atau 20 tahun, 5 tahun ke depan saya mau jadi apa. Itu kan visi. Pasti setiap individu juga punya hal seperti itu. Kemudian nilai menjadi pembeda pengembangan organisasi dibandingkan metode yang lain. Jadi hanya khusus di PO ada kondisi organisasi yang ada beberapa metode selain pengembangan organisasi. Tapi yang satu-satunya yang didasari dari nilai itu adalah pengembangan organisasi. Kemudian nilai bisa menjadi dasar bagi proses dialog jika nanti kita diskusi tentang proses intervensi, ya. Kemudian juga ketika ada kasus-kasus bagaimana ada penolakan terhadap pengembangan organisasi, maka nilai ini bisa menjadi dasar bagi dialog. Kemudian nilai juga menjadi dasar bagi proses evaluasi. Jadi karena tadi nilai ini menjadi frame utama, jadi semacam dari dasar utama tadi ya, kaitan dengan visi, maka ini juga bisa kita susun jadi proses evaluasi ketika organisasi itu dalam proses pengembangan. Nah, ini satu sumbernya dari Tenbaum dan Davis tentang nilai, ya, values, mind, and organization, ya, di tulisan di Industrial Management Review. Nilai, kemudian manusia dan organisasi. Misalnya kita lihat di sini, ada nilai yang dikembangkan di sini, Organizational Development Values ini, misalnya dari
a view of people as essentially bad. Anggapan bahwa orang itu secara esensial itu jahat. Ya. Kemudian diubah jadi a view of people as essentially good. Bahwa orang itu secara esensial, secara intinya itu dia baik. Kemudian avoidance of negative evaluation of individuals. Menghindari begitu evaluasi negatif terhadap individu. Kemudian itu dijauhi ya. Kemudian yang didekati confirming them as human beings ya, memperlakukan mereka sebagai manusia seutuhnya. Seeing as yang dijauhi atau yang dihindari adalah seeing individual as fixed ya. Kita melihat bahwa individu itu adalah sesuatu yang yang statis begitu, tidak berubah, tapi yang itu kita tinggalkan ya. Yang kemudian dikembangkan dalam proses organisasi itu adalah seeing them as being in process, melihat bahwa manusia itu dalam proses ya. Jadi yang away from ini yang away from di sini ini adalah nilai-nilai yang dijauhi atau dihindari, kemudian organisasi akan menuju ke kanan nih, masuk ke accepting and utilizing individu, melihat mereka sebagai a whole person, viewing him or her as a whole person, sampai kemudian ke mempercayai mereka, trusting them. Jadi karakteristik organisasi yang mempercayai individu atau anggotanya, sampai ke same proses work as essential to effective task accomplishment, melihat proses pekerjaan itu dianggap sebagai penting ketika menyelesaikan tugas ya. Greater emphasis on collaboration, melihat kerjasama itu jadi hal yang penting ya. Jadi yang kanan ini yang akan dibangun, yang baru gitu ya. Nah, kemudian Current Values in Organizational Development, nilai-nilai apa yang saat ini berkembang dalam metode pengembangan organisasi ya. Nilai-nilai apa yang menjadi dasar yang saat ini digunakan gitu. Yang pertama adalah participation, involvement, dan empowerment ya. Participation, involvement ya, partisipasi, keterlibatan dari seluruh individu anggota organisasi itu dalam proses pengembangan organisasi. Kemudian juga tidak lupa empowerment, pemberdayaan, meskipun tadi kalau kita di sesi yang sebelumnya bahwa pengembangan organisasi itu adalah dimulai dari top management, tetapi dalam hal ini harapannya adalah seluruh organisasi, seluruh anggota organisasi, jadi akan berpartisipasi, kemudian dia akan terlibat dan juga dia akan diberdayakan untuk membawa supaya proses pengembangan organisasi itu jadi lebih baik. Kemudian the importance of groups and teams, pentingnya dari kelompok dan juga tim. Kita ingat tadi pada slide sebelum ini bahwa nilai-nilai organisasi yang akan dikembangkan adalah penekanannya adalah pada collaboration, adalah pada kerjasama. Maka ini sangat penting untuk group and teams. Nanti di sesi ke depan kita juga akan diskusikan bagaimana perilaku kelompok, bagaimana perilaku tim kerja itu. Ya, bagaimana nanti ada kalau di perilaku organisasi ada pembahasan tentang misalnya di teori leadership, pembahasan tentang pemimpin informal ya, yang berada di kelompok yang bisa menginfluence atau mempengaruhi anggota kelompok, tapi mereka bukan pemimpin yang resmi begitu. Nah, ini the importance of group and team. Nanti kita lihat kohesivitas dari sebuah grup atau tim kerja yang nanti akan berdampak pada proses kesuksesan pengembangan organisasi itu. Kemudian growth, development, and learning. Saya kira ini juga hal yang nilai yang penting ya, pertumbuhan, kemudian pengembangan diri, kemudian dan proses belajar. Organisasi itu kan ya ketika dia tadi di dalam konteks pengembangan organisasi, dia kemudian juga tumbuh, kemudian dia juga berkembang dan proses belajarnya juga terjadi. Kemudian valuing the whole person ya, atau menilai tadi yang sebenarnya kuncinya adalah menghargai atau menganggap individu itu atau manusia person itu jadi hal yang penting dalam organisasi. Kemudian dialogue and collaboration ya, tadi ada proses dialog karena meskipun
apa namanya, nilai-nilai uh, uh, individu itu juga tidak akan berbeda dengan nilai-nilai organisasi, tetapi proses untuk dialog nanti ketika terjadi komunikasi, ketika ada hal yang baru yang akan ditanamkan dalam organisasi ini, ketika ada proses perubahan, itu membutuhkan dialog dan juga tadi collaboration kaitannya dengan teams. Kemudian authenticity, openness, dan trust. Sebenarnya ini kan satu elemen yang sama begitu ya. Apa namanya, ketika apa namanya, saling ada percaya, saling trust antar anggota organisasi itu, kemudian ada keterbukaan di situ, sehingga kemudian autentisitas itu jadi juga akan berjalan di situ. Jadi ini nilai-nilai ini sebenarnya terkait, saling terkait. Nah, tantangan untuk mempertahankan nilai-nilai pembangunan organisasi apa? Yang pertama masalah keuangan. Ini saya kira sangat wajar ketika satu konsep value yang sudah dipegang itu ketika misalnya katakanlah ketika satu lembaga atau organisasi diakuisisi atau dibeli oleh sebuah perusahaan ya, perusahaan diakuisisi oleh perusahaan lain ya. Nilai-nilai yang ada di situ kemudian harus diadopsi oleh harus hilang karena harus mengadopsi values dari perusahaan yang mengakuisisi ya. Nah, maka tadi ini satu case ketika perusahaan yang diakuisisi karena lemah dari sisi keuangan terpaksa nilai-nilainya kemudian harus berubah karena harus ikut apa namanya, nilai-nilai perusahaan yang mengakuisisi tadi. Kemudian pandangan bahwa pengembangan organisasi adalah sebuah teknologi. PO bukan sama sekali bukan teknologi, tapi dia adalah sebuah metode, sebuah proses begitu. Kemudian budaya manajemen, terjadinya proses apa namanya, perbedaan manajemen culture di situ. Kemudian di sisi risetnya, ini sebenarnya lebih terkait dengan metodenya nanti. Nah, ini assignment atau tugas untuk kelas ini, yaitu berikan penjelasan dengan contoh budaya manajemen dalam sebuah organisasi dan tulis dalam satu halaman folio. Nanti apa namanya, hasilnya atau hasil diskusinya atau apa namanya, hasil dari penjelasan Anda nanti bisa dikirim ke WhatsApp group ya. Nah, sementara kita belum optimalkan yang assignment di open learning, dikirim ke WhatsApp group. Itu dulu untuk sesi kedua, penjelasan tentang nilai dan etika pengembangan organisasi. Nanti kita akan bertemu pada sesi berikutnya juga, masih dengan video tutorial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.